Konnichiwa minasang lo semuanya. Jika biasanya di balik VTuber terdapat seseorang di baliknya. Lalu bagaimana jika seorang VTuber namun tidak ada seseorang sama sekali di baliknya, melainkan dijalankan oleh sebuah program yang baru-baru ini hangat diperbincangkan? Yap, benar. Kali ini kita akan ngomongin tentang VTuber namun dioperasikan oleh sebuah AI. Dan VTuber yang akan kita bahas kali ini bernama Neurosama, yang live di Twitch dengan nama channel Fedal987. What do you use my money for? I eat food and go on adventures with my creator. Oke, Neurosama. Akhir-akhir ini, gue sering banget nonton klip-klip dari Neurosama di YouTube. Karena bagi gue, ini sangatlah menarik. Dan gue juga ingin tahu bagaimana AI ini dapat mengatasi suatu masalah. Neurosama adalah seorang VTuber independen yang menggunakan bahasa Inggris dan live di Twitch dengan nama sang kreator yaitu Fedal987. Faktanya, dia adalah seorang AI influencer. Dan bukan hanya dari satu AI saja, namun gabungan dari beberapa AI yang menjadi satu dan beroperasi secara bersamaan untuk menirukan streamer manusia atau lebih tepatnya para VTuber. Beberapa program yang ada pada Neurosama adalah AI yang memainkan game menurut pengalaman, AI yang memberi respon teks yang diinput layaknya live chat atau obrolan di Minecraft, dan komentar yang diucapkan, serta text to speech, lalu software yang dapat menyanyikan lagu yang telah direkam sebelumnya. Dan software untuk menggerakkan model VTubernya, yaitu VTube Studio. Model yang digunakan Neurosama saat ini adalah Mimose Hiyori, sebuah karakter original yang dibuat oleh Kanebimmu. Dan ini merupakan salah satu model VTube Studio default milik perusahaan Live2D. Tapi, jika kita berbicara tentang lisensi, apakah karakter Mimose Hiyori ini boleh digunakan untuk komersil seperti yang dilakukan oleh Neurosama? Maka menurut yang gue baca dari websitenya, jawabannya itu boleh-boleh saja jika digunakan untuk perusahaan skala kecil atau penggunaan umum, dan tentu mengikuti syarat dan ketentuan. Namun jika digunakan dalam skala menengah atau besar, dibutuhkan persetujuan atau perjanjian lisensinya. Neurosama yang debut pada tanggal 19 Desember 2022 melakukan streaming di Twitch, yang menurut gua dari nama channelnya saja, yaitu nama sang kreator, Fedal987, gua pikir kreator dari Neurosama sendiri hanya ingin uji coba AI yang dia buat. Dan terlihat seperti tidak menyangka kalau Neurosama akan sepopuler ini. Setelah debutnya, hampir setiap hari Neurosama melakukan live streaming, dan hampir semua live-nya memainkan game Osu, dan ada satu live yang bermain game Minecraft. Dan saat Neurosama memainkan game Osu, menurut gua, di awal dia benar-benar seperti seorang pemula yang sedang mempelajari game itu. Dan karena dia sebuah AI, tidak butuh waktu lama untuk dia mempelajari gamenya, dan pada 28 Desember, dia bahkan sudah mengalahkan juara Osu dengan nickname Mark, atau yang dieja MREKK. Dan hal aneh ketika mereka berdua bertanding, saat gamenya dalam mode kecepatan yang sedang, menurut gua, karena gua tidak begitu tahu tentang game Osu, responsif dan prediksi dari Neurosama tidak terlalu cepat dan memiliki beberapa miss. Namun ketika game tersebut masuk ke mode yang menurut gua sangat cepat, entah kenapa Neurosama malah memberikan responsif dan prediksi yang benar-benar sangat cepat dan juga mengikuti alur game tersebut. Dan saat Neurosama bermain game Minecraft, Neurosama suka mengira jika langit itu adalah material yang dapat di-mining. Dan momen Neurosama bermain Minecraft yang sering sekali ngobrol dengan para viewersnya. Dan malah ada beberapa viewers yang suka nge-troll Neurosama untuk memberitahukan suatu password atau bahkan server Minecraft-nya. Dan pertanyaan lainnya yang menurut gua keren, ketika Neurosama ditanya perihal dirinya. Dia pasti akan menjawab dengan sangat jelas jika dia adalah AI. Namun ada momen di mana Neurosama menyebutkan dirinya adalah Fedal atau sang kreator yang sedang menyapa viewersnya lewat Neurosama. Namun nyatanya tidak. Dan itu seperti Neurosama nge-troll sang kreator dan suka say hi ke Fedal saat stream. Dan saat collab besar dengan VTuber lainnya baru-baru ini, tampaknya Neurosama sudah tahu harus apa ketika ada pertanyaan yang sensitif yang terjadi padanya sebelumnya. Dan saat itu terjadi, saat ini Neurosama hanya akan mengatakan filtered, yang berarti hal itu akan difilter olehnya. Jika bertanya soal apakah Neurosama bisa bernyanyi atau melakukan karaoke stream, jawabannya tentu saja bisa. Namun, karena dia adalah sebuah AI, suara yang dikeluarkan oleh Neurosama akan jadi seperti robotik dan tidak konsisten. Yang terkadang suaranya akan menjadi anak kecil, dan terkadang malah akan menjadi seperti wanita dewasa. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. Dan ada kejadian di mana suara Neurosama malah error. Karena seringnya Neurosama berinteraksi dengan VTuber lainnya yang notabene adalah manusia, membuat Neurosama dapat mempelajari lebih jauh cara berinteraksi. Dan saat ini, bahkan Neurosama dapat merosting lawan bicaranya.
Sungguh AI yang benar-benar unik. Namun dengan semua hal yang dapat sebuah AI ini pelajari, jika kita berpikir apakah ini akan berbahaya bagi manusia, menurut gue jika kita menentukannya dari Neurosama, dia tidak berbahaya sama sekali, karena dia dibuat hanya untuk menjadi AI influencer saja. Namun teknologi ini seperti kita menggunakan pisau, tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa pisau itu digunakan. Dan ya, channel Neurosama yaitu Vedal987 pernah terkena banned dari Twitch karena beberapa alasan. Tapi sekarang channelnya sudah bisa dicari lagi di Twitch. Itulah beberapa hal tentang Neurosama, VTuber AI yang sangat menarik untuk diikuti menurut gua. Dari bagaimana dia belajar bermain Osu, yang meningkatkan tingkat responsifnya, bermain Minecraft, dan mengira langit adalah blok yang bisa di-mining, dan bagaimana dia mulai dapat bernyanyi hingga bercanda dengan lawan bicaranya. Bahkan, Vedal sebagai kreator sering dibuat kesal olehnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua harap kalian tidak menganggap ini serius, karena di sini kita hanya bersenang-senang sambil membahas suatu hal yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.